Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Ibu Maulida. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di dalam bab 1 tentang bilangan. Kompetensi dasarnya sudah Ibu beritahu kemarin ya. Ini kalau kalian ingin membaca ulang. Kita masuk dalam pokok bahasan selanjutnya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan diamati. Di sini ada gambar boneka. Masalahnya, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Alternatif penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Mia memiliki 3 boneka. Maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan untuk memaknai 3. Karena mendapatkan 4 boneka lagi berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Masalah selanjutnya adalah Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurang 2. Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, kemudian dia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Pada awalnya Nia anggap dia berdiri dari titik 0 ke 6 satuan ke kanan karena dia memiliki 6 pasang sepatu. Karena dikurang 2 sepatu artinya dia berbalik arah sebanyak 2 satuan ke kiri, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Sekarang mari kita amati seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi sehingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? 5 meter di bawah permukaan laut dapat kita tuliskan negatif 5 ya. Sedangkan posisi 2 meter di bawah air laut bisa kita tuliskan negatif 2. Karena dia berenang mulai dari kedalaman 2 meter, kemudian dia menyelam lagi hingga kedalaman 5 meter, ditanyakan selisihnya artinya negatif 2 dikurangi negatif 5. Seperti ini jika kita tuliskan pada garis bilangan ya. Kita mulai dari 0 dulu, kemudian kita ke arah negatif 2. Artinya mundur ke kiri sebanyak 2 satuan. Kemudian karena dikurang negatif 5, ingat kemarin Ibu sudah bilang apabila operasi kurang bertemu dengan bilangan negatif 5, artinya operasinya berubah menjadi positif dan 5-nya dimaknai sebagai ke kanan sebanyak 5 satuan. Dari titik negatif 2 ini berarti dia bergerak 5 satuan ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Kita masuk dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Mari kita amati. Di sini ada gambar gedung. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Bagaimana cara menyelesaikannya? Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 lantai dikalikan dengan tinggi satu lantai gedung
6 meter. 5 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya adalah 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Dari sini kita juga bisa memaknai apabila perkalian 5 dikali 6 itu sama saja dengan penjumlahan berulang 6 sebanyak 5 kali. Seperti ini jika pada garis bilangan ya. Kita mulai dari 0 dulu seperti tadi, kemudian kita maju 6 langkah yang pertama, lalu 6 langkah yang kedua, 6 langkah yang ketiga, 6 langkah yang keempat, sampai kepada 6 langkah yang kelima. Kita berada di titik 30 ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk dalam permasalahan selanjutnya, yaitu karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Alternatif penyelesaiannya adalah 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 cara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurang 6 dikurang 6 sehingga hasilnya adalah 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali, dengan kata lain hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi permasalahan ini kita bisa selesaikan dengan pembagian ya. Bentuknya yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Mia mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Perkalian dan pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Positif dengan positif apabila dioperasikan dengan perkalian ataupun pembagian, maka hasilnya adalah positif. Begitu juga apabila negatif dengan negatif, apabila dioperasikan dengan perkalian ataupun pembagian, maka hasilnya juga positif. Kemudian, perkalian dan pembagian bilangan bulat berbeda tanda menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini ya. Jika tadi dioperasikan dengan tanda yang sama, hasilnya adalah positif. Sekarang tandanya berbeda. Jadi apabila positif dioperasikan dengan negatif, entah itu dikali ataupun dibagi, maka hasilnya adalah negatif. Operasi campuran. Operasi campuran melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana cara menghitungnya? Langkah-langkah mengerjakan operasi campuran yaitu kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang berada di dalam kurung, kemudian kerjakan operasi perkalian dan pembagian, baru yang terakhir kalian mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, di sini ada 70 dikurang 52 dibagi negatif 2 ditambah 8. Di sini karena yang di dalam kurung tidak ada ya, maksud ibu di dalam kurung itu ada 2 buah bilangan yang dioperasikan, di sini tidak ada. Dalam kurung di sini hanya menampakkan atau menunjukkan bilangan negatif 2 saja. Seperti itu. Sehingga ini tidak ada dalam kurung yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk dioperasikan. Jadi kita masuk ke langkah kedua yaitu perkalian dan pembagian dahulu yang kita kerjakan. Di sini ada operasi kurang, operasi bagi, dan operasi tambah. Kita dahulukan operasi pembagian dulu ya, berarti kita hitung 52 dibagi
negatif 2 dulu. 52 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 26. Kita taruh ini, kita gantikan sebagai negatif 26. 70 kita tulis ulang, 8 kita tulis ulang. Operasinya tinggal kurang dan tambah. Karena operasinya tinggal kurang dan tambah, artinya itu sudah sejajar ya. Seperti poin 3, kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Tinggal itu yang kita kerjakan, sehingga 70 dikurang negatif 26, kita bisa tuliskan sebagai 70 ditambah 26, kemudian ditambahkan dengan 8, langsung saja kita hitung, hasilnya 104. Dalam pengoperasian bilangan bulat terdapat 3 hukum, yaitu hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Hukum ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya. Untuk tugasnya ada di LKS halaman 14 bagian C nomor 1 sampai 5. Tuliskan apa yang diketahui ya, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian baru penyelesaiannya. Jangan langsung jawabannya saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung WA Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.